Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Bapak Edwin Sebayang, Head of Research MNC Sekuritas. Selamat sore, Pak Edwin. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Edwin, kita lihat hari ini IHSG ditutup menguat, rebound kalau kemarin terkoreksi 2% lebih. Nah, hari ini justru terapresiasi 2% lebih juga. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Apakah memang faktor stimulus Amerika atau ada aksi buyback yang dilakukan oleh beberapa emiten ini, Pak? Kalau menurut saya sih mungkin pertama kan dari pagi sentimennya positif, Mas, ya, karena memang dari Amerika positif, lalu juga komoditas juga menguat, lalu kita lihat pagi-pagi juga bursa regional menguat, ya. Jadi appetite investor itu memang cukup besar sehingga mereka masuk hari ini, Mas, dalam jumlah cukup besar. Ya, artinya kalau kita lihat aksi atau sentimen dari domestik sendiri ini belum terlalu berpengaruh untuk IHSG, Pak? Iya, karena kalau kita lihat ini kan asing justru kan net sell, Mas, ya. Jadi memang kalau kita lihat yang banyak beli investor domestik. Dan investor domestik itu sifatnya adalah dia itu sangat short term sekali gitu loh, sangat short term sekali, sehingga kalau misal kita lihat ya paling mungkin naik 2-3 hari mungkin market akan mungkin terkoreksi lagi. Jadi memang ini lebih kepada short term rebound aja, Mas. Ya, bagaimana dengan pandemik virus corona ini yang pemerintah juga baru-baru ini sudah siap menyatakan akan melakukan pembatasan sosial secara skala besar begitu. Apakah ini nanti akan berdampak juga dengan IHSG kita? Kalau menurut saya sih mungkin begini ya, yang pasti kita tidak akan melakukan total lockdown karena kita nggak ada duit, nggak ada dana untuk melakukan itu, ya kan. Dan ini masih bingung, kemarin katanya dibilang PP tentang karantina, sekarang kok pakai PP darurat sipil, pakai undang-undang darurat sipil. Jadi bagi pelaku pasar sendiri masih bingung sebetulnya mau ngapain sih pemerintah gitu, karena kita tahu sama-sama memang tidak ada dana untuk melakukan total lockdown. Nah, semakin lama mereka menerapkan akan semakin banyak korbannya gitu loh. Jadi sekarang nggak tahu nih, tinggal tarik-menarik aja antara pusat dengan daerah apa yang mereka ingin lakukan. Tetapi yang pasti kalau semakin lama mereka menerapkan akan semakin banyak korban. Nah, dan juga menurut saya cost terhadap ekonomi nanti akan semakin besar. Jadi itulah secara pertarungan antara kecepatan mereka menerapkan entah apapun namanya karantina kah atau apapun namanya gitu, nanti berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, Mas. Jadi kita tunggu seberapa cepat mereka akan menerapkan apapun namanya karantina atau lockdown ataupun namanya apa, Mas, gitu. Oke, artinya ini para pelaku pasar masih menunggu keputusan dari pemerintah dengan cepat apa yang akan dilakukan begitu ya? Iya. Oke, kalau misalnya untuk saham-saham emiten kesehatan yang menopang lonjakan Wall Street kemarin, bagaimana dengan sektor dan emiten serupa di dalam negeri? Iya, kalau kita lihat sih sebetulnya emiten farmasi sama rumah sakit jadi cukup bagus tadi hari ini, kan naiknya signifikan sekali, Mas, ya, karena kalau semakin lama nanti semakin banyak korban, pasti rumah sakit yang ada pemerintah ya itu pasti nggak cukup, ya. Kalau berkaca pada negara-negara lain, mungkin jadi pasti nanti akan rumah sakit swasta akan ikut sertakan, ya, karena sekarang yang rumah sakit yang ya, Pak Edwin. Ya, halo. Pak Edwin, kita harus bergabung dengan Istana. Kita harus melihat dulu ini konferensi pers dari Presiden Jokowi. Baik, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak Edwin. Terima kasih, Mas, ya, Mas. Ya.